Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayol ikhwan wal akhwat, ayol asatidzat, al ustadzat, dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di waktu duha di hari Jumat ini kita bisa melanjutkan kembali yaitu taklim kita dengan membaca kitab Nida ilal murabbiin wal murabbiyat. Itu seruan atau panggilan kepada para murabbi, para pendidik laki-laki maupun perempuan. Pertemuan yang lalu kita telah membaca sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis yang menyemangati kita untuk berdakwah. Fa wallahi la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, apabila salah seorang mendapatkan petunjuk dengan perantara engkau, wahai Ali, maka itu lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan unta merah-merah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi seorang pembimbing dan menjelaskan tentang keutamaannya. Tentunya kita merupakan dorongan yang sangat berharga buat kita semuanya, agar kita menjadi salah satu di antara bagian dari para pembimbing tersebut, dengan niat ingin memberikan petunjuk, irsyad kepada orang yang kita dakwahi. Maka kebahagiaan bagi seorang pembimbing ketika seseorang mau dibimbing, mau diarahkan, bahkan lebih bahagia lagi ketika mereka mendapatkan taufik. Karena prinsipnya seorang pembimbing adalah pahala yang terus berkesinambungan, pahala yang tidak ada putusnya. Itu harapannya.
Meskipun nantinya sudah lupa siapa yang saya bimbing, siapa yang kita arahkan, ya. Lupa. Tapi secara otomatis pahala terus mengalir. Demikianlah yang sampai sekarang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan pahala, karena sebab bimbingannya kepada umat. Maka umat dimanapun berada menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kita pun juga mendapatkan pahala, meskipun sudah kurang lebih yaitu 1,5 abad. 1,5 abad, 15 abad, 1400 lebih, hampir 1500. Tapi pahala terus mengalir. Kemudian ayolah ikhwah dan para ustadzat yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan halaman yang ke-8. Kita akan membaca sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya, jadi nukil oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-khitanu fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muallimul khair, pengajar kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai'in, akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu, oleh seluruh makhluk. Maka pengajar kebaikan akan didoakan oleh seluruh makhluk. Pohon, rerumputan, ya, katak, hewan-hewan mendoakan siapa? Pendidik kebaikan. Sampai ikan yang berada di laut pun juga mendoakan kepada mereka. Ini sungguh luar biasa. Dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Karena pendidik kebaikan mengajari manusia untuk tidak berbuat kerusakan. Karena pendidik kebaikan tidak mengajari manusia untuk berbuat zalim, maka didoakan oleh hewan, pohon, dan seterusnya. Maka alangkah nikmatnya menjadi pendidik kebaikan. Jadi yang mendoakan bukan hanya santri, bukan hanya anak didiknya, tetapi makhluk-makhluk yang tidak bisa kita hitung
mereka mendoakan ampun, memintakan ampun kepada Allah untuk para muallim. Maka ini juga yang menjadi tujuan seseorang untuk menjadi pendidik, mengajar, ya. Harapannya adalah tidak lain dan tidak bukan, ya, selalu dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk tersebut. Wa idza ahmala al-muallimu wajibahu wa wajjaha tulabahu nahwal inkhirafi wal mabadi'il hadamati was suluki as-sayyi'i syakiyat tulabu. Wa idza ahmala al-muallimu, wa idza dan apabila al-muallim, seorang muallim, seorang pendidik, ahmala yaitu teledor di dalam kewajibannya, nyepelekan, ahmala kurang perhatian terhadap kewajibannya. Apabila seorang pendidik tidak amanah terhadap kewajibannya, bahkan wajjaha tulabahu, mengarahkan muridnya, mengarahkan santrinya, nahwal inkhirafi, ke arah penyimpangan. Ini na'udzubillah min dzalik. Ada seperti ini, ada, ya. Terkadang dalam suatu lembaga pendidikan ada yang namanya kong kaling kong, ya. Namanya santri, mereka butuh pengarahan. Tetapi meskipun demikian, maka para santri terkadang juga berbuat inhiraf, penyimpangan, menyelisih aturan, melanggar tata tertib, ya. Ketika pesantren memberikan peraturan seperti ini, santri pengennya seperti ini, ya. Terkadang ada di antara musyrif ataupun musyrifah, ada di antara muallim ataupun muallimah, karena saking kedekatannya dengan santri, terkadang menjadi pendukung penyimpangan para santri. Itu ada seperti itu. Maka diingatkan di sini, apabila seorang muallim, seorang pendidik, seorang guru mengabaikan kewajibannya, bahkan mengarahkan santrinya ataupun muridnya menuju kepada arah penyimpangan, penyelewengan, ya, pelanggaran. Demikian pula wal mabadi'il hadama, mengarahkan kepada prinsip-prinsip yang menghancurkan, ya. Wasuluki sayyi'i, pada tingkah laku yang tidak baik, ya. Maka syakiyat tulabu, maka para santri, para tulab, para pelajar, maka dia akan celaka, ya. Demikian pula wasyaqiyal muallimu, pendidik pun juga akan celaka, akan rugi, ya.
Kenapa demikian? Bukan menjadi pahala, akan tetapi wa kana al-wizru fi unuqihi. Maka yang diterima dosa, yang diterima adalah dosa yang membebani pundaknya, ya. Dan karena ketika seseorang memberikan petunjuk kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan yang berkesinambungan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang membimbing kepada penyimpangan, pun juga akan mendapatkan pahala yang dosa yang berkesinambungan. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarihim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang buruk, ya, sunnatan sayyi'atan, ya, tata cara ataupun suatu yang tidak baik, ya, maka orang yang memberi contoh itu akan mendapatkan dosanya, dosa karena memberikan contoh. Plus wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mempraktekannya. Nah, ini tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini bahayanya. Maka di sini ayyuhal ustadzat dan ayyuhal ikhwah, ini sebagai adanya at-targhib dan at-tarhib. Ya, at-targhib dari hadis yang telah kita baca di atas, ya, menyemangati kita untuk berusaha, ya, mendidik, menjadi orang yang menjadi pembimbing kebaikan. Ya. Bahkan didoakan oleh seluruh makhluk. Akan tetapi apabila seorang mu'alim tersebut mereka mengabaikan kewajibannya, bahkan mengarahkan tulab ataupun santrinya kepada penyimpangan, kepada inkhiraf, pelanggaran, maka bukan pahala yang dia dapat, tetapi dosa. Ya. Wa huwa mas'ulun amama Allah Ta'ala, bahwa dan dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqauli ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Maka mu'allim mengatakan wal mu'allimu ra'in fi madrasatihi. Seorang pendidik, seorang pengajar, dia adalah seorang pemimpin di madrasahnya. Wa huwa mas'ulun an tulabihi, dan dia akan ditanya nanti tentang santrinya. Santrinya mbok apake? Mbok ajari apa? Kan gitu kan. Ditanya. Ini. Jadi ayyuhal ustadzat rahimani rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan di depan, ketika misalnya kita menjumpai ada di antara santri kita atau santriwati kita, melaksanakan atau melakukan pelanggaran,
maka tugas seorang pendidik adalah membimbingnya, mendekati, menasihati, dan ketika melihat di antara santrinya berbuat pelanggaran, maka hendaklah juga menasihati, mencegahnya. Jangan membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang ada, karena ketika kita biarkan, maka akan terus semakin membesar dan semakin membesar, dan akan terjadi yang namanya suatu lembaga apabila dikuasai oleh suatu kemungkaran, maka akan banyak timbul kerusakan. Ya. Kenapa demikian? Karena disebabkan kurang wibawanya seorang pendidik, kurang wibawanya seorang pengajar di hadapan para santri. Maka hendaklah para muallim, para pendidik, kedekatan kepada santriwati, kepada santri hendaklah dijaga. Dijaga artinya tidak terlalu dekat pun tidak terlalu jauh. Ya. Karena ketika terlalu dekat, maka terkadang seperti biasa, sehingga terkadang sungkan untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi hendaklah harus menjaga jarak dan juga tetap antara dekat dan juga jauh. Ketika agak jauh mungkin mendekat, ketika terlalu dekat menjauh dan sebagainya. Insya Allah seperti itu akan bisa terjaga. Berikutnya, falyakun islahuka linafsika ayyuhal murabbi wal muallim. Falyakun islahuka, maka jadikan perbaikan terhadap dirimu, islahuka li nafsik ayyuhal murabbi wal muallimu qabla kulli syai'. Sebelum yang lainnya. Jadi seorang murabbi, seorang muallim, maka hendaklah memulai dari diri sendiri, perbaikan diri sendiri. Ini. Sebelum yang lainnya. Sebelum kepada santrinya. Ini juga merupakan tuntutan kepada kita semuanya. Hendaklah diri kita memang harus berusaha baik, sehingga ketika kita mendidik kepada anak-anak kita, satu hal yang sangat pas. Tidak seperti perkataan sebagian orang, yang penting anakku baik, walaupun aku tidak. Yang penting santriku baik walaupun aku tidak. Tidak seperti itu. Tetapi perbaikan itu adalah dimulai dari diri kita, yaitu pendidik. Kalau pendidiknya baik, maka insya Allah akan menelurkan yaitu hasil didikan yang baik pula. Itulah mengapa dimulai dari diri kita masing-masing. Maka fal hasanu indal auladi ma fa'alta. Maka fal hasanu indal aulad, yaitu ma fa'alta. Wal qabihu inda tulab ma tarakta. Maka
sesuatu yang baik yang kamu perbuat, itu ajalah yang kamu suguhkan di hadapan di hadapan anak-anakmu. Sementara keburukan, indatullah matarakta, demikian pula keburukan di hadapan para santri itu jugalah yang kamu tinggalkan. Artinya kamu di hadapan para santri, di hadapan para murid, nampaknya adalah kebaikan, ya. Yang nampak hanyalah kebaikan. Dan jangan menampakkan keburukan di hadapan para at-tulab, ya. Meskipun mungkin di antara kita kan tidak mungkin ada orang yang bisa maksum, ya. Di antara guru pasti punya kekurangan. Tetapi apa yang di hadapan santri ataupun siswa ataupun di hadapan para murid, hendaklah yang nampak adalah kebaikan. Fal hasanu indatulabi ma fa'alta. Sehingga yang kamu kerjakan di hadapan para santri adanya hanya kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Santrimu melihat engkau selalu berbuat kebaikan. Ini. Demikian pula wal qabihu indatulabi ma tarakta, keburukan, ya, di hadapan para santri, sehingga kamu nampaknya, yang nampak dari para santri adalah hanya kebaikan. Keburukan tidak nampak bagi mereka. Kenapa? Kamu meninggalkan keburukan di hadapan para santri. Wa inna husna sulukil murabbi wal muallimi wal muallimati wal abi afdalu tarbiyatin lahu. Karena sesungguhnya husnu sulukil murabbi, ya. Karena sesungguhnya bagusnya tingkah laku, perilaku seorang murabbi, bagusnya perilaku seorang muallim, seorang muallimah, seorang ayah, itu merupakan tarbiyah yang paling afdol buat mereka, ya. Jadi contoh yang baik, penampakan yang baik, ya, misalnya apa? Ucapan yang baik, ya. Kemudian perbuatan-perbuatan yang baik, walaupun tidak ditulis, walaupun kamu nggak bersuara, tapi ketika kamu ngomongnya jujur, kemudian tingkah lakunya kelihatan baik, sopan santunnya dan seterusnya, itu merupakan tarbiyah yang paling afdol, ya. Dan itu mudah ditiru, mudah dicontoh dibandingkan apa yang kita sampaikan di kelas, ya. Kita menyampaikan di kelas dengan suara, menyampaikan hadis akhlak, ya. Ya. Berbeda dengan kita mempraktekkan akhlak langsung, ya. Kita menulis di kelas, menyampaikan hadis tentang kejujuran, misal, mana antara keduanya yang mudah dipahami oleh santri kita? Yaitu yang paling mudah dipahami adalah yang dinampakkan dengan perbuatan ini, dibandingkan dengan hanya sekedar penjelasan. Karena kalau penjelasan siapapun bisa menjelaskan ini, tetapi belum itu bisa mempraktekkan. Maka kita contohkan misalnya
Kita punya santri ketika ulangan akhlaknya mendapatkan 100. Tetapi kalau kita melihat hariannya, akhlaknya kelihatannya kurang bagus, dapat 100 ya. Nah, karena ujian tinggal jawab ABCD lagi, gitu. Ini. Maka ini merupakan, nah inilah tujuan pendidikan di sini sebetulnya. Ya. Sasaran pendidikan adalah di sini. Ya. Kalau kita menulis di kelas dengan teori-teori itu adalah sebagai pendukung, penguat. Tetapi apalah guna ketika apa yang kita ajarkan di dalam buku adalah baik, tetapi ketika prakteknya adalah tidak baik, maka itu adalah ibaratnya sama juga bohong. Maka tujuan tarbiyah adalah yang bisa merubah perilaku anak-anak didik kita, terutama diri kita sendiri, untuk menjadi yang lebih baik. Dan bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh muallim atau muallimah, murabbi atau murabbiyah. Jadi ayat ustazat, ayat ikhwah rahimani rahimakumullah, maka suluk perilaku, tingkah laku seorang guru, tingkah laku seorang murabbi, tingkah laku seorang ayah, seorang ibu, ya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan para santrinya, itu sesungguhnya adalah suatu tarbiyah langsung, ya. Oleh karena itu rata-rata anak mengadopsi apa yang datang dari umiknya. Sejak kecil digendong oleh umiknya, mulai dari netek ya sama umiknya. Ketika dia bisa berbicara, nirukan umiknya, kan gitu. Nah, kalau ketika umiknya itu ngajari anak ngomong pelo, anaknya biasanya melu pelo kayak gitu kan. Itu rata-rata seperti itu. Nah, ketika umi ngajari ngomong dengan pelo, maka anaknya juga ikut pelo. Nah, ini contoh, ya. Jadi pendidikan dengan suluk tingkah laku, ya. Maka di asrama juga demikian, diperhatikan baik-baik. Ketika contoh misalnya seorang ustazah misalnya sudah ada tempat sampah, ini contoh kecil aja ya, ada tempat sampah, tulisannya buanglah sampah pada tempatnya. Maka jangan seolah-olah hanya untuk santri saja atau santriwati. Maka seorang gurulah yang memulai kebaikan itu, ya, membuang sampah pada tempatnya. Bahkan lebih dari itu, di sana membuang sampah pada tempatnya, seorang ustazah ketika melihat sampah berserakan, dia memungutnya. Kenapa? Dia akan meniru. Dia akan meniru, ya. Sehingga apa? Ketika anak melihat perbuatan seorang ustazah, ya, dengan memberikan contoh seperti itu suatu tarbiyah yang sangat afdol, yang paling afdol, ya. Karena tulisan itu hanya pengingat saja. Kalau seandainya nggak ada tulisan, mereka punya kesadaran, maka otomatis dia akan buang sampah pada tempatnya. Ini contoh dalam satu kasus, ya. Tetapi ketika seorang ustazah dia yang pertama kali mengadakan pelanggaran, maka pertama kewibawaannya akan jatuh di hadapan para santri. Yang kedua, nasihat yang dia tulis di papan tulis, yang disampaikan di buku pelajaran, maka tidak akan masuk ke dalam hatinya si anak. Karena anak akan meremehkan. Allah, ngomongnya pinter, kan gitu. Allah,
cuma bacanya aku ya iso. Gitu akhirnya. Nah ini seperti itu penting sekali. Qala al-mu'allif faqad katabtu hadhihi risalata ila ikhwani al-muallimina wa akhwati al-muallimat. Waqad katabtu, dan sungguh aku menulis hadhihi risalata, risalah ini, tulisan ini, ila, aku tujukan kepada ikhwani al-muallimin, kepada saudara-saudaraku, para pendidik laki-laki, para pembimbing laki-laki, para pengajar laki-laki, wa akhwati al-muallimat, dan juga untuk saudari-saudariku, para pengajar-pengajar perempuan, para guru-guru perempuan, para ustadzat, ya. Apa tujuannya? Liyastafidu minha fi amalihim, agar mereka bisa mengambil, ya, mengambil manfaat dari risalah tersebut, fi amalihim, untuk diterapkan di amal, di praktek kehidupan dia, diamalkan di kesehariannya. Ba'da khibratin fit ta'lim, setelah dalam jangka waktu yang lama saya menyampaikan taklim ini, istamarrat arba'ina aman, 40 tahun. Jadi saya menulis buku ini berdasarkan pengalaman, ya, tidak hanya sekedar imajinasi saja. Kita gini tak tulis, tapi berdasarkan pengalaman. Ya. Setelah beliau itu nyemplung dalam proses belajar mengajar, menjadi guru, menjadi pendidik, pembimbing, ya, menghadapi sekian masalah dengan para tulab, dan juga melihat bagaimana teman-teman sejawatnya dan seterusnya, yaitu istamarrat arba'ina aman, berlangsung selama 40 tahun. Ya, ini liya'rifu kaifa yakunu mu'allimina najihina, agar mereka, ya, para pengajar nantinya menjadi pendidik-pendidik yang sukses. Ini. Jadi ibaratnya kita tuh tinggal apa namanya? Tinggal copy paste. Kita tuh tinggal apa? Tinggal nyontek pengalaman seseorang. Gitu? Ini berdasarkan pengalaman yang beliau tulis. Maka akhirnya wallaha as'alu an yanfa'a bihal muslimin, wallaha, kepada Allah aku memohon, as'alu ayanfa'a biha al muslimin, semoga Allah memberikan manfaat dengan risalah ini kepada kaum muslimin, wa yaj'alaha khalisatan liwajhihi al-karim, dan semoga Allah menjadikan risalah ini sebagai amalan yang ikhlas dalam rangka mencari wajahnya Allah yang maha mulia. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal ustadzat, rahimani wa rahimakumullah. Ini kelanjutan kemarin sebagai pembukaan yang dapat saya bacakan, ya. Dan mohon maaf kemarin libur. Semoga sedikit yang dapat kita baca ini menjadi penggugah diri kita dan pengingat, yaitu penggugah sebagai targhib tadi, targhib untuk mendorong kita, ya, untuk menjadi seorang muallim atau muallimah, ya. Meskipun secara status misalnya kita nggak diangkat sebagai seorang guru di suatu madrasah, tetap mau tidak mau
kita akan menjadi seorang mu'alim dan mu'alimah. Tetap kita akan menjadi seorang murabbi dan murabbiyah, itu pasti. Ya. Karena setiap kita insya Allah akan melalui jenjang namanya pernikahan. Nanti akan punya anak. Ya. Kalau kita sudah punya anak, tetap kita akan menjadi pendidik. Walaupun kita tidak berstatus sebagai seorang guru di madrasah. Maka risalah ini adalah untuk al-muallim, muallimah, al-murabbi, al-murabbiyah, juga al-ab dan juga al-um. Ini. Oleh karena itu, ini risalah sangat penting sekali. Ya, terutama untuk para, ya di sini mungkin para ikhwah ataupun para ustazah yang belum menikah, maka ini sebagai pembukaan awal atau sebagai latihan juga bisa, ya, latihan, tapi latihan yang sebenarnya, gitu ya. Latihan yang sebenarnya, latihan mengajar, latihan mendidik, tetapi juga penerapannya adalah sebenarnya. Sehingga dengan itu juga nantinya akan mendapatkan pengalaman. Pengalaman ketika seseorang itu memegang dalam pendidikan, ya, memegang suatu madrasah. Dan pengalaman itulah sangat berharga, yang tidak akan bisa dituangkan atau disampaikan oleh orang yang cuma sekedar mengenal belajar teori, ya. Karena saat ini, zaman-zaman saat ini banyak yang ibaratnya apa? Untuk mendapatkan suatu gelar akademik itu sangatlah mudah. Tetapi belum tentu dia punya pengalaman. Belum tentu punya pengalaman. Karena memang kondisi zamannya seperti ini, ya. Maka untuk mencari orang yang punya pengalaman sangatlah sedikit, ya. Dan pengalaman inilah yang paling berharga. Karena dengan pengalaman seseorang akan dapat, ya, lebih pas ketika menerapkan apa yang ada di madrasah tersebut. Ayolah ikhwah, ayolah akhwat, ayolah ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam 10 lebih, maka pengajian saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang, yaitu halaman yang ke-9. Judulnya adalah Muhimmatul Murabbi An-Najih. Ini tugas seorang murabbi yang sukses. Nah, ini judulnya adalah tugas seorang murabbi yang sukses. Jadi tidak hanya sekedar seorang murabbi, tetapi dikasih tambahan murabbi yang sukses. Ini mendorong kita juga untuk membayangkan bagaimana seorang murabbi yang sukses. Semoga kita dapat melanjutkan pertemuan akan datang dan Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.